Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati segenap pengurus DKM Masjid Jabal Rahmah, para pejabat, Bapak RW dan wakilnya, Bapak RT, jamaah, Bapak Ibu yang semoga dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dipertemukan oleh Allah. Walaupun majelis yang kita buat ini nampak sederhana, tapi insya Allah majelis kita ini mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih mulia daripada majelis permusyawaratan rakyat. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang satu kajian di mana temanya sesuai yang saya terima adalah puasa, apa temanya? Fitrah, mengembalikan fitrah ya. Puasa mengembalikan fitrah. Jadi di setiap akhir Ramadan biasanya kita mengenal dua istilah yang sangat populer, Pak. Apa kira-kira? Fitri dan fitrah, ya kan? Itu sangat populer itu. Fitrah, zakat fitrah. Fitri, Idul Fitri. Ini dua istilah yang sangat populer sekali di kalangan umat Islam khususnya ya. Fitri dan fitrah. Jadi fitri dan fitrah ya, fitri dan fitrah ini berasal dari kata yang sama, yaitu fatoro. Jadi akar katanya itu sama ya, fatoro. Berasal dari kata yang sama, fatoro. Makna fatoro yaitu memecah, membuka, membuyarkan, dan memunculkan. Jadi makna fatara itu apa tadi? Memecah, membuka, membuyarkan, dan memunculkan. Contoh, kalau kita lihat putik bunga, nih, ya mekar tuh, putik bunga yang berwarna merah itu. Ketika putik bunga itu merekah, membuka, kemudian memunculkan kuntum. Maka waktu kita masih muda dulu sering mendengar lagu Sekuntum Mawar Merah gitu kan, Sekuntum Mawar Merah. Iya, kama kola Rita Sugiarto fi kitabihi dangdut. Memunculkan kuntum atau bunga itu yang disebut dengan fatoro. Atau kalau kita lihat di kamus-kamus bahasa Arab, ada gusi anak kecil yang gusinya itu merekah, kemudian membuyar, memecah, lalu memunculkan
muncul apa? Gigi. Itu namanya fatoro. Nah, apabila yang buat merahnya mana nih? Yang merahnya di mana? Sinarnya, sinar lasernya. Sinar lasernya mana? Gaptek nih. Bapak cuma di laptop aja Pak. Di laptop? Bapak laptop aja. Bapak laptop aja. Ya. Nggak usah lihat itu Pak. Nah, Bapak di sini aja. Sini aja Bapak lihat nih. Bapak cuma tinggal gerakin ini di laptop aja. Kita lihat. Laser ini, oke. Ya. Ini bisa digerakkan. Ya, pakai ini aja. Iya. Nah. Lo muncul? Emang kayaknya ini nggak mau merah ini. Maunya hijau, biru, oranye, apa lagi? Ini. Oh, hijau. Ya, oke. Ya. Apabila makna fatoro ini, apabila kata fatoro ini yang terbentuk apabila makna fatoro ini lebih ditekankan kepada memunculkan atau to originate, ya, maka dari faktor ini akan terbentuk istilah fitrun, futur, dan iftar. Maka kita sering mendengar Idul Fitri itu sebagai mudhof dan mudhof ilaih. Namun apabila tekanan maknanya ini fatoro ini maknanya memunculkan, apanya? Ini dimatikan, artinya noise. Oh, ini matikan. Terus ini. Ya, kita teruskan. Bapak boleh berdiri, boleh Pak. Kalau Bapak tinggal lihat layar, boleh berdiri. Bapak berdiri. Nanti saya operate di sini. Oke. Bapak di sana. Ini aja nggak apa-apa, udah. Ya. Ya, kita ulangi. Tadi yang pertama adalah memecah, membuyarkan, membuka dan memunculkan. Kemudian apabila dari kata-kata fatoro itu penekanannya adalah memunculkan atau to originate, maka dari fatoro ini akan muncul apa? Istilah fitrah. Akan muncul istilah fitrah. Fitrun, futur, dan iftar. Apa fitrun? Fitrun itu memecah puasa atau to break the fast. Jadi kalau malam hari kita tidur, selama tidur itu seperti orang berpuasa, dan kemudian di pagi harinya kita makan, maka makan yang pertama itu disebut dengan fitrun, futur, atau iftar. Kalau di Arab Saudi, ya, bagi jamaah yang pernah
haji dan umroh ya, itu biasanya kalau di bulan Ramadan, umroh nih, pas umroh ya, itu kalau di bulan Ramadan itu biasanya di Masjid Nabawi dan di Masjid Mekah ya, itu sebelum berapa menit sebelum adzan berkumandang, itu di sana dihamparkan apa namanya, alas ya. Dan kemudian di atasnya itu ada berbagai hidangan seperti kurma, air putih dan lain sebagainya. Maka begitu adzan berkumandang, pengurus masjid berteriak. Apa teriaknya? Iftar, iftar, futur, fitrun. Apa itu? Memecah puasa. Jadi makan yang pertama kali itu namanya memecah puasa. Dan kemudian di Indonesia, dan kemudian dari istilah ini lahir Idul Fitri. Apa Idul Fitri? Id itu kembali, fitrun itu apa? Fitrun apa? Memecah. Jadi Idul Fitri itu pertama kali memecah puasa. Kenapa? Karena di hari pertama Idul Fitri itu adalah pertama kali kita sarapan. Nah, selama ini yang sering kita pahami bahwa fitri itu artinya suci, betul tidak? Ya kan? Yang sering kita dengar nih, namanya siapa Mbak? Namanya fitri. Oh, berarti suci. Bukan. Fitrun, futur, iftar, fitri itu adalah memecah puasa. Nah, terus gimana ini yang udah terlanjur namanya fitri? Diganti apa enggak? Nah, dulu itu ada koran-koran berbahasa Arab, koran-koran berbahasa Arab. Di sana itu ada banyak istilah yang muncul untuk menamakan Idul Fitri itu dengan fast breaking festival. Apa itu? Festival memecah sarapan, memecah puasa. Dan kemudian dari fitri ini, hari ini kita juga mendengar atau melihat istilah zakatul fitri, zakat yang dibayarkan atau saat buka atau usai puasa. Kalau fitri itu bukan suci, tapi kalau suci itu apa? Suci itu kalau kita sering baca doa, biasanya setelah tarawih itu, setelah witir apa doanya? Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh. Subuh kudus ya, kudusun itu adalah suci, bukan fitrun ya. Nah, di dalam literatur berbahasa Arab ternyata kalau kita buka-buka kembali tidak ada itu istilah zakat fitrah, Pak. Yang ada adalah shadaqatul fitri. Shadaqatul fitri. Dan di dunia Islam, di negara-negara yang lain juga yang dikenal itu bukan zakat fitrah, tetapi zakat fitri. Tapi yang di Indonesia ini, ya, di Indonesia yang sering kita dengar istilah yang muncul adalah apa? Zakat fitrah. Nah, kalau sudah zakat fitrah, udah bayar zakat, puasa udah selesai, maka kemudian kita bersama-sama apa? Kita bersama-sama lebaran. Pada mudik nggak? Saking nggak muat pakai ember. Nah, kita teruskan. Seandainya fatara itu lebih menekankan to originate atau memunculkan sesuatu dari belum adanya sama sekali, maka kemudian muncul istilah fitrah. Apa itu fitrah? Fitrah itu adalah sifat-sifat asli, original
Makanya kita selama ini memang lebih suka dengan hal-hal yang sifatnya original. Maka nanti tahun 2024, maka kalau bisa kita nyari pemimpin yang original, jangan pemimpin yang KW. Apa bedanya? Kalau pemimpin original itu dia punya gagasan, punya ide, punya pemikiran, punya langkah, punya prediksi masa depan, punya konsep yang jelas. Tapi kalau pemimpin yang abal-abal, yang KW, itu biasanya hanya menjadi apa ya? Menjadi wayang. Ya. Yang originate, yang murni, ya. Di dalam surat Ar-Rum ayat 30, ya. Di dalam surat Ar-Rum ayat 30 bisa kita baca nanti di rumah. Firman Allah yang berbunyi, fitratallahi allati fataron nasa 'alaiha. Fitrah Allah, ada sifat asli Allah yang ada dalam diri kita. Allati, yang fataron nasa, ketika Allah mengoriginate manusia, 'alaiha, berdasarkan fitrah itu, 'alaiha, berdasarkan sifat-sifat itu. Sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah itu mempunyai godlike character atau divine character, sifat-sifat asli Allah yang ada dalam diri kita. Maksudnya apa ayat ini? Maksudnya adalah ketika seorang ibu hamil kemudian terbentuk janin di dalamnya, kemudian ruh itu ditiupkan. Ketika ruh itu ditiupkan, di mana Allah meniupkan ruhnya? Yaitu di dalam kolbu. Kolbu apa hati, Pak? Kolbu apa hati? Kolbu. Beda antara hati dengan kolbu, itu beda. Karena kosakata Indonesia ini miskin, maka kemudian tidak bisa menerjemahkan kolbu. Kolbu di dalam kosakata Indonesia diterjemahkan menjadi hati. Padahal kolbu itu hati plus nurani. Tapi bukan hanura. Saya bukan orang hanura, ya. Kolbu itu hati ditambah nurani. Kalau kita sakit, dibawa ke depan rumah sakit apa depan? Permata. Kalau kita sakit nih hatinya ini, yang dioperasi apanya, Pak? Hatinya apa livernya? Tapi kalau kita dibully orang, yang sakit apanya? Agak susah ya, bedain antar kolbu dan hati ya. Kapan-kapan kita perdalam lagi. Nah, ruh itu ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam pusat kolbu, di mana di dalam ruh itu sudah diisi apa yang disebut dengan fitratullah atau fitrah Allah, godlike character, sifat-sifat Allah, divine character. Maka ketika ruh itu di dalamnya mengandung fitratullah, kemudian bergabung dengan janin, dan kemudian terlahir keluar sebagai bayi, maka apa kata hadis Nabi? Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tiada satu bayi pun terlahir kecuali dilahirkan dalam keadaan fitrah. Ini yang membedakan teori konsep dalam Islam dan orang-orang Barat. Kalau orang Barat, kita mengenal apa yang disebut dengan teori tabula rasa, ya kan? Bahwa ketika bayi lahir itu benar-benar ngeblank, benar-benar kosong, tidak ada apa-apanya. Tapi kalau dalam Islam kita kenal bahwa yang namanya bayi baru lahir itu sudah ada di dalamnya. Apa itu? Fitrah. Godlike character, divine character. Itu bedanya.
Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah, tiada satu bayi pun terlahir kecuali ia dilahirkan dalam keadaan fitrah atau berdasarkan sifat-sifat ilahiyah. Nah, sifat-sifat ilahiyah itu atau sifat-sifat dasar yang ada di dalam janin, di dalam diri seorang bayi waktu itu, nanti kemudian dikembangkan lewat proses pendidikan keluarga, lewat proses pendidikan di dalam masyarakat, di dalam sekolah, pergaulan masyarakat. Maka kemudian fitrah itu berkembang menjadi apa yang disebut dengan khuluq, jamaknya akhlak. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa sebenarnya setiap manusia itu baik. Karena ketika dilahirkan keluar dari perut seorang ibu, dia dalam keadaan baik. Maka kemudian proses selanjutnya, ya, ada pendidikan dari keluarganya, pendidikan dari sekolah, karena pergaulan. Itulah kemudian yang yang kemudian itu akan mempengaruhi karakter dan akhlak perilaku seseorang. Jadi fitrah itu asli atau bawaan, sedangkan khuluq atau akhlak itu adalah hasil bentukan. Seseorang akan menjadi karakter seperti apa itu tergantung bagaimana orang tuanya. Seseorang akan menjadi siapa tergantung bagaimana sekolahnya, bagaimana di pesantrennya. Seseorang akan menjadi apa dan siapa tergantung dengan siapa dia bergaul. Nah, ada satu ungkapan yang sangat indah sekali, ya. Tahallaku bi ahlakillah, berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala Maha mencipta, mengatur, menegakkan hukum, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengayomi, maka kita sebagai wakil Allah, ya, kita sebagai khalifatul fil ard juga harus memiliki sifat yang sama seperti Allah Subhanahu wa taala, mengayomi, mengatur, ya. Nih, fitratullah itu adalah sifat-sifat ilahiyah. Kalau dalam bahasa Prancis, imago Dei, ya, citra Tuhan atau divine character. Kita lanjut. Kalau tadi saya katakan bahwa orang barat mengatakan bahwa seseorang itu dilahirkan dalam keadaan kosong seperti teori tabula rasa, tapi kalau di dalam Islam itu ketika seseorang itu lahir sudah membawa fitrah. Apa fitrah? Fitrah yang pertama adalah karakter ilahiyah atau divine character. Nah, Allah Subhanahu wa taala, ya, menciptakan manusia dengan memberikan bekal yang namanya fitrah atau sifat-sifat ilahiyah, yang mana dengan sifat-sifat ilahiyah itu diharapkan manusia akan mampu mengatur, akan menjadi manajer di alam dunia, ya, mengatur keluarganya, mengatur dirinya, mengatur orang lain, mengatur alam dan sebagainya. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan modal kepada manusia itu sesuai dengan sifat-sifat yang Allah miliki. Ada berapa sifat Allah? Allah memiliki sifat berapa yang harus kita kenal? Ada 99. Sebagai contoh diantaranya adalah ada asma Allah yang namanya Al-Alim, Maha mengetahui. Maka kemudian kita hidup di dunia ini diharapkan agar kita juga menjadi seseorang yang serba ingin tahu, menjadi seorang pembelajar. Ketika Allah juga memiliki sifat apa? Al-Khaliq, mencipta. Al-Muhaimin, pemelihara, tapi bukan Muhaimin Iskandar, ya. Ada lagi Al-Jamil. Mana Pak Jamil tadi? Ya, Pak Jamil, seniman. Al-Adil, pejuang keadilan.
Jadi Allah Subhanahu wa taala meniupkan divine karakter ini ke dalam ruh manusia. Itu tergantung sifat apa yang dominan, Pak. Ya. Ini ada yang tahu siapa ini? Seorang ilmuwan, seseorang yang ketika Allah Subhanahu wa taala meniupkan janin di dalam, meniupkan ruh ke janin seorang anak yang ada di rahim ibu, ketika yang dominan itu adalah sifat al-alim, maka ketika bayi itu lahir kemudian besar, dia akan menjadi seorang ilmuwan. Karena sifat yang dominan adalah al-alim, menjadi ilmuwan, jadi dosen, jadi peneliti, ya kan? Apabila sifat Allah yang dominan itu al-muhaimin, maka dia akan menjadi seorang pengurus, seorang organisatoris. Ya, jadi aktivis. Aktivis itu kalau kata orang Jepang itu aktivis, aktif ora wis-wis gitu. Jadi mobil gerak terus kemana-mana gitu. Nggak punya waktu di rumah. Ya. Kata orang bilang, kata istrinya itu pantatnya itu lancip. Kenapa? Nggak betah duduk. Muhaimin. Makanya kalau Muhaimin Iskandar jadi ketua partai ya pas ini, karena dia seorang organisatoris ya. Apabila yang dominan itu adalah sifat al-jamil, maka dia akan tumbuh besar dan berkembang. Talenta yang paling kuat itu adalah sebagai seniman. Di kampung saya itu ada seorang kiai, namanya Bapak Khofar Ismail, kiai besar zaman Orde Lama di Pekalongan. Itu sangat disegani oleh Pak Karno, yang namanya Khofar Ismail itu. Kiai besar, ya, tapi nggak sombong. Ya kadang-kadang, maaf lah sekarang baru ngajar TPA aja udah sombongnya bukan main. Saya heran gitu, ada orang yang udah kuliah sampai S3 sampai sombong gitu. Samsung itu S22 sekarang kalau nggak salah ya, itu nggak sombong-sombong amat gitu loh. Kadang begitu Pak, apalagi kalau kita lihat OKB, orang kaya baru, wah pernah nggak Pak? Punya tetangga berdapat gusuran. Ya itu orang kaya baru. Ketemu di jalan kan negur tetangga. Yang biasanya naik motor roda 2, naiknya mobil. Bukan mobil sembarangan, mobilnya Alphard. Kalau saya ditawarin, mikir-mikir dikasih Alphard. Yang pertama saya mikir belum tentu ada yang ngasih. Yang kedua kalau dikasih pun saya mungkin nawar. Kenapa? Karena Alphard itu adalah mobil yang gagal, produk yang gagal. Gagal dimiliki oleh sebagian orang. Termasuk saya. Jadi ketika ibunya atau istrinya Kiai Khofar ini mengandung, maka Kiai Khofar sebagai seorang kiai ingin anaknya menjadi seorang kiai. Ya wajar Pak. Bapaknya pengajar, dosen, ingin anaknya jadi dosen. Bapaknya pedagang, pengusaha sukses, ingin anaknya jadi pengusaha. Artis, anaknya dari kecil dibawa ke production house atau PH, ingin anaknya jadi artis. Dokter, ingin anaknya jadi dokter. Itu wajar. Demikian juga Kiai Khofar Ismail ingin anaknya jadi kiai. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruhnya ke dalam kolbu si anak itu. Apa itu? Al-Jamil. Maka apa yang terjadi kemudian? Anaknya Pak Khofar itu menjadi seorang seniman yang namanya Taufik Ismail. Pernah dengar? Penyair kondang itu Taufik Ismail. Bapaknya dulu pingin jadi kiai, anaknya malah jadi seniman, jadi penyair. Nah ini Pak Taufik ini sastrawan, ya, Taufik Ismail, anaknya Bapak Kiai Khofar Ismail, ulama sufi. Nah kalau ternyata
asma Allah yang paling dominan itu di dalam dirinya sifat al-adl, maka dia akan menjadi seorang penegak hukum. Ini zaman dulu Munir Said Thalib. Nah, kalau bapak punya anak sedang berantem, jangan langsung dimarahin, Pak, arahkan. Karena dia nanti kalau jadi mahasiswa akan masuk menwa. Resimen mahasiswa. Ya, paling apes jadi banser gitu. Live streaming ini. Live streaming enggak? Ntar bisa digerebek itu rumah saya itu. Iya. Itu kalau punya anak jadi suka berantem, arahkan, Pak. Karena siapa tahu dia akan jadi perwira gitu. Akan jadi jenderal. Jadi jenderal ya bukan jenderal si yang kemarin ketangkep narkoba itu, bukan. Tapi jadi jenderal seperti kalau dulu ada apa namanya? Tanjung itu, Faisal Tanjung ya kan. Kemudian sekarang ini banyak alhamdulillah itu para jenderal-jenderal itu mereka sekarang sudah kenal usaha dakwah. Di antaranya adalah jenderal, seorang jenderal yang bernama Anton Bahrul Alam, mantan Kapolda Jawa Timur. Ya. Kemarin beliau dan kawan-kawannya di Bogor, waktu itu saya diminta untuk menemani, kebetulan saya nggak bisa. Ada lagi Irjen Umar yang mantan Kapolda mana? Sulawesi. Itu banyak, Pak, orang-orang magus, Pak, sekarang. Jenderal dan pensiunan itu yang sudah kenal usaha dakwah. Alhamdulillah. Bapak Anton itu biasa ngisi di Masjid Brimob itu di Kedaung. Anton Bahrul Alam. Itu artinya apa? Artinya bahwa tidak semua polisi itu jelek. Kalau sekarang ini kan karena 1-2 oknum ya, gara-gara si Sambo. Ya. Masih banyak kok yang baik kok. Kalau kita dengar polisi baik itu seperti Hogeng dulu kan. Ada lagi yang lebih baik itu, diinjek dia apa nggak mau marah, polisi tidur itu. Itu mau diinjek mau dia apa nggak marah, itu polisi tidur itu. Ya. Kita teruskan. Ya, fitrah tadi apa? Fitrah yang pertama tadi, ya, karakter ilahiyah. Fitrah yang kedua, nah ini Jenderal Anton Bahrul Alam ini. Ya. Fitrah yang kedua adalah berupa bibit iman. Bahwa ketika seseorang itu dilahirkan di dunia itu sudah membawa karakter yang namanya apa? Iman, atau disebut dengan spiritualitas. Sifat Allah Subhanahu wa taala meniupkan ke dalam kolbu, ya. Apa itu? Meniupkan sifat ilahiyah, fitrah, kemudian yang kedua meniupkan iman. Anal amanata nazalat fi jazri qulubir rijal, ya. Sesungguhnya bibit iman telah turun di pusat kolbu setiap orang. Setiap orang memiliki iman. Kemudian dalam hadis itu diteruskan, apakah dia menjadi seorang Nasrani, apakah dia menjadi seorang Yahudi, apakah dia menjadi seorang Majusi, tergantung apa yang paling dominan? Tergantung orang tuanya. Kemudian yang kedua, tergantung bagaimana pola pendidikannya. Yang ketiga, tergantung bagaimana lingkungan dan teman bergaulnya. Tapi pada intinya bahwa setiap manusia itu memiliki iman, bahwa setiap manusia itu percaya adanya Allah Subhanahu wa taala. Dulu ketika kita ini belum menjadi siapa-siapa, ketika kita ini belum apa-apa, ya, kita pernah disumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sumpahnya? Ya, silahkan lihat ya, surat 7 ayat 172. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna al taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ketika roh itu disumpah oleh Allah Subhanahu wa taala,
Maka kemudian Allah bertanya kepada si ruh itu, alastu birabbikum, apakah aku ini, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Apa jawab ruh? Jawab ruh kita dulu, benar, kami bersaksi. Maka jangan heran kalau ada orang-orang yang tidak kenal agama pun, ketika dia mengalami suatu peristiwa yang penting, peristiwa yang dahsyat, peristiwa yang luar biasa, sesuatu yang di luar dirinya, di luar kemampuan dirinya, apa yang dia lakukan? Apa yang dia lakukan, Pak? Habis ngiring bola, masukin gol, dia langsung seperti ini nih. Padahal belum tentu muslim mereka kan. Itu artinya apa? Artinya ada sesuatu yang besar di luar dirinya. Ada yang maha dahsyat, ada yang maha luar biasa. Begitu hakim memutuskan bahwa dia tidak bersalah, apa yang dia lakukan? Sujud syukur. Begitu mendengar anaknya berhasil lolos, ya, perguruan tinggi negeri favorit, sujud syukur. Punya suami lama tidak pulang, Bang Toyib 3 lebaran 3 puasa nggak pulang, sujud syukur, kan begitu. Di sini nggak ada. Seorang yang dikenal tidak punya, seorang tokoh yang dikenal tidak punya agama, siapa itu? Vladimir Putin. Kenapa saya ambil sebagai contoh? Karena ini sekarang lagi viral dan kemudian spektakuler, tokoh legendaris lah si Vladimir ini. Ketika komunisme runtuh, Uni Soviet bubar, kemiskinan merebak pada tahun 1989. Ya. Teknologi dan militer hancur pada saat itu, bangsa hilang, tidak percaya diri. Ya. Maka kemudian pada tahun 2000 si presiden ketika Putin menjadi seorang presiden, maka dia mencoba untuk membangkitkan kepercayaan diri dan wibawa bangsa dengan cara mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Maka dia dinobatkan menjadi tokoh tahun 2007. Apa yang dia usung? 3 gerakan. Yang pertama adalah akal sehat. Jadi ternyata Rocky Gerung itu masih kalah. Masih kalah apa? Kalah duluan sama Vladimir Putin kan. Rocky Gerung baru kemarin. Ternyata Putin udah dari tahun 2007 nih sudah melontarkan akal sehat versus apa? Kedunguan gitu. Moralitas agama. Yang mengherankan, si Putin itu tidak punya agama, tapi dia punya mobil kemana-mana, itu di atasnya itu ada Bible. Saya nggak mengatakan Injil, karena sekarang nggak ada Injil, Pak. Yang ada itu Bible sekarang. Ini yang heran. Jadi si Putin ini walaupun dia tidak bertuhan, tetapi dia masih suka baca kitab suci gitu. Bible dibaca kemana-mana. Itu artinya apa? Artinya bahwa dia itu sebenarnya itu mengakui ada zat yang maha besar, ada zat yang maha kuasa, ada zat yang luar biasa. Cuma secara verbal gak dia ucapkan. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita harus mengetahui kira-kira apa penyebab fitrah iman itu terkoyak. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah meniupkan karakter ilahiyah, sudah meniupkan iman kepada seseorang, maka dalam perjalanannya tentu akan mengalami halangan, tantangan, dan ujian, sehingga iman yang ada dalam diri seorang itu menjadi terkoyak. Apa di antaranya? Di antaranya adalah iman terkoyak itu karena ada problem kolbu dalam kolbu kita. Apa itu diantaranya? Dalam hadis, kolbu itu berkarat. Bagaimana agar kolbu ini bisa bening kembali? Kalau waktu masih kecil, kita dulu sering dengar pujian, tombo ati, iku ono limong perkoro, kan gitu kan?
Obat hati itu ada 5 perkara. Salah satunya apa? Dzikrullah, zikir kepada Allah. Ketika hati kita ini mengalami berkarat seperti besi, maka harus dibersihkan dengan cara apa? Dengan cara dzikrullah, banyak mengingat Allah. Kemudian hati itu terkoyak karena tertutup. Sudah tahu dibohongin berkali-kali, ya, tapi masih ngeyel gitu, masih tetap memuja, masih tetap ini namanya udah tertutup, Pak. Sumum bukmun umyung fahum la yarjiun. Kita susah ngadepin orang seperti ini. Nggak ada Indonesia, di sebelah itu, di kampung sebelah. Ada lagi sumakosat kulubukum, ada orang yang hatinya itu keras. Orang kalau hatinya lembut, Pak, itu ada pengemis, ya. Dia nggak akan pura-pura baca koran, Pak. Nggak akan pura-pura buka WA, pura-pura ngopi, langsung keluar temuin pengemis, pengamen gitu kan, ya paling cepet, nggak cepet lumayan 2.000 gitu loh. Orang kalau hatinya lembut, ya, begitu mendengar nggak ada air minum ya. Orang kalau hatinya lembut, Pak, itu dengar orang baca Al-Quran nangis. Luar biasa itu Pak Imam tadi, luar biasa itu. Saya jarang gitu ketemu imam yang suaranya pelan tapi lembut enak gitu. Biasanya kan kalau yang kenceng, yang keras, tapi ini tadi subuh tadi pelan tapi enak gitu loh, luar biasa itu. Saya dulu pernah di Masjid At-Taqwa 2, itu ada yang namanya Kiai Nabawi almarhum. Mudanya tukang batu, kiainya jadi ustadz, tuanya jadi ustadz. Itu saya kalau makmum selalu menangis. Gak tahu. Padahal saya bukan orang suci gitu. Mungkin terbawa kali ya, terbawa lagamnya kali gitu. Enak gitu, sampai nangis gitu. Makanya kalau orang yang lembut hatinya, Pak, itu dia menangis gitu, mendengar ayat Al-Quran gitu, gampang tersentuh. Orang kalau suami kalau hatinya lembut, wah itu nggak berani itu betak istrinya gitu. Ngeyel, orang udah tahu minta persetujuan poligami kok nggak dikasih gitu kan. Ya di mana-mana perempuan nggak ngasih, Pak, gimana sih? Sakit, ada orang yang hatinya sakit. Orang hatinya sakit itu dia tidak bisa melihat kebaikan orang. Kalau ada orang ngajak, ya, ada orang yang dakwah, panas. Masa ada orang dzikir di sampingnya panas, gak konsentrasi katanya. Itu kan aneh namanya itu. Iya, aneh itu. Ya kadang-kadang saya bingung, Pak. Benar, saya bingung kadang-kadang. Jujur saja. Itu ketua PBNU, itu kakak kelas saya. Itu saya kan alumni Krabya. Jadi kalau dulu mandi bareng, kalau pas mandi, zaman dulu kan mandinya masih antri gitu, nggak kayak sekarang. Itu sering ketemu gitu sama ketua PBNU yang sekarang itu. Tapi ya udahlah, kita punya jalan masing-masing. Fi qulubihim maradun fazadahum wa hum marad. Ada orang yang hatinya sakit, ya. Orang hatinya sakit. Berhahihi sama orang-orang yang menyakiti umat Islam gitu. Tapi kalau ada orang-orang, ada ustadz-ustadz yang agak vokal, yang agak kritis gitu. Itu rasanya gerah gitu, gimana ya? Bingung saya. Nah, ada lagi yang hatinya buta, ini udah luar biasa ini, udah tingkatan buta. Ya, paling tinggi lagi brutal. Ini ada yang orang hatinya brutal. Ya, ini problem kolbu. Kita teruskan. Ada lagi problem hawa. Manusia, ya ini gambar manusia yang hijau ini manusia ya. Manusia, ya hijaunya nggak keluar lagi. Nah, udah hijau ini. Manusia ini terdiri dari yang pertama adalah jasad atau disebut dengan basyar. Apa itu basyar? Basyar itu adalah cangkang. Kalau HP itu casing, kalau telur itu cangkang.
Kalau manusia itu dari ujung rambut sampai ujung dari ujung kaki sampai ujung kepala itu namanya basyar. Ketika kita sakit, luka misalnya, itu adalah basyarnya yang sakit. Rasulullah itu basyarun, performanya. Orang Sunda bilang dedek pengadek ya. Oh Jawa ya. Dedek pengadek itu namanya basyar. Rasulullah itu basarun, basarnya lakal basari, tidak seperti basar-basar atau performan orang lain. Bal huwakal yakuti bainal hajari, tapi Rasulullah itu seperti yakut intan di antara batu-batu yang lain. Nah ini basar. Manusia ini terdiri dengan basar. Kalau ada orang basarnya saja, tapi tidak ada ruhnya, disebut manusia enggak? Enggak, disebut mayit. Ada rupa, enggak ada suara, itu namanya mayit. Tapi kalau ada suara, enggak ada rupa, itu namanya demit. Ya, jadi manusia itu terdiri basar, kemudian ruh, ada lagi kalbu, dan kemudian di dalamnya juga ada yang disebut dengan hawa. Tadi problemnya problem kalbu ya. Kemudian problem hawa. Sebenarnya kalau saya mau jujur, saya tidak akan mau menyebut nafsu. Karena hawa dan nafsu itu beda. Lagi-lagi karena di Indonesia ini kosakatanya miskin sehingga tidak bisa menerjemahkan. Ketika kita marah, ketika kita kesel, itu sebenarnya bukan nafsu, tapi hawa. Nanti lebih dalam lagi ya. Nah, fitrah iman yang tadi itu pun ke dalam roh. Ya, kemudian diacak-acak tuh. Dengan apa? Diacak-acak dengan syahwat perut. Syahwat butun. Diacak dengan cara apa? Dengan cara makan apa saja dan di mana saja. Tidak kenal halal tidak kenal haram. Syahwat perut, memturutkan keinginan syahwat perut. Kemudian ada lagi syahwat kemaluan atau libido seks. Saya mohon maaf ya, saya pernah di blacklist Pak di satu masjid. Kenapa saya katakan maaf nih kalau ada ibu-ibu ini. Kalau bapak-bapak itu dia kadang kan paling susah itu jaga mulut bagian atas. Tapi kadang kalau ibu-ibu itu di samping mulut atas juga mulut bawah gitu. Saya di blacklist Pak. Wah ini apa porno katanya. Loh itu kalau di pesantren Pak, kalau di pesantren itu kitab-kitab seperti Fathul Izar, seperti Uqudul Ujen dan sebagainya. Itu kitab-kitab yang membahas tentang rumah tangga. Fathul Izar itu coba silahkan di YouTube-nya. YouTube Pak, YouTube. Bukan YouTube Mansur, bukan YouTube ya. Itu silahkan Pak, lihat di YouTube. Itu kitab Fathul Izar, apa isinya? Itu yang menceritakan ustazah, seorang ustazah. Bagaimana hukumnya suami istri itu berhubungan seks dengan cara gaya ini. Bagaimana segala macam. Sekarang udah ditayangkan di publik, di arena publik sekarang. Makanya kalau anak-anak pesantren salafiyah ya, seperti salafiyah yang tradisional itu lebih vulgar lagi Pak ketika bicara soal tentang kitabul haid, kitabul nisa dan sebagainya gitu. Nah ini syahwat kemaluan. Kalau zaman dulu orang tua itu miris gitu kalau melihat anaknya laki perempuan akrab ya, pacaran sampai keluar batas. Itu zaman dulu. Zaman sekarang lebih parah lagi. Kalau kita punya anak laki-laki, akrabnya sama laki-laki itu lebih apa Pak? Lebih bingung orang tua. Wah jangan-jangan homo ini anak saya gitu kan ya. Itu di Hong Kong Pak, itu ada sekitar 300.000 TKI ya. Kebetulan saya udah berapa kali ke sana.
itu terdiri ada 3 komunitas. Sepertiga pertama itu adalah komunitas adem ayem. Mereka yang ke Hong Kong hanya sekedar menjadi hanya menjadi pembantu rumah tangga, selesai. Yang kedua adalah komunitas pengajian. Mereka hijrah, orang-orang yang ketika di Indonesia tidak begitu mendalami agama, mereka menjadi pembantu rumah tangga di Hong Kong. Akhirnya mereka bikin halaqah, bikin grup-grup kecil, mendatangkan ustadz dari Indonesia. Yang ketiga ada kelompok yang paling parah, yaitu kelompok lesbian kelompok lesbian. Jadi kalau di sana itu kalau lihat perempuan sama perempuan rangkulan, ciuman, itu hal yang biasa, Pak. Di lapangan namanya Victoria Park, itu setiap hari Sabtu Minggu itu rame orang-orang Indonesia di sana. Ya. Itu saya bikin halaqah di sini, itu di sampingnya itu ada lagi halaqah lesbian. Wah, mereka saling pangku, saling pelukan tuh. Itu di perbatasan Cina, ya, saya pernah ngaji, itu di bawah jembatan, Pak. Saya lagi ngaji, lagi ceramah. Itu di sampingnya ada orang-orang tua lagi ngapain? Lagi main gaple. Raja, mate gitu kan. Itu orang-orang tua, Pak. Itu belum seberapa. Mereka bukan hanya nggak tidur, bukan hanya nggak mandi, kencing di situ, Pak. Allahu Akbar. Saya lagi ngaji, mereka lagi main gaple. Ada kakek-kakek, ya, itu langsung nembak tembok, gitu. Itu bau kemana-mana, Pak. Jadi para TKI yang lagi pada ngaji ikut bau semua, gitu. Ya Allah, gitu. Kita teruskan. Syahwat mulut dan telinga. Itu ngobrol, ya, seneng kongkol. Syahwat mata, ya. Yang terakhir problem setan, problem setan, ya. Ini setan ini yang hawa. Nah, kalau bulan puasa ini alhamdulillah ini setannya udah pada diikat, ya. Bahkan kemarin udah banyak yang ditangkap sama Satpol PP kan. itu di mana, Pak? Itu ditangkap sama Satpol PP Tangsel kali. Iya, diamankan ini setan ini. Nah, setan itu memang sudah deklarasi. Kenapa dia nggak bosan-bosan goda kita manusia, ya? Nih, silakan baca sendiri, ya. Ini dulu pernah mengadakan satu deklarasi di hadapan Allah bahwa dia sampai kapanpun, sampai hari kiamat akan menggoda anak cucu Adam. Ya, terakhir, bagaimana solusinya agar nilai-nilai spiritualitas yang ada dalam diri kita, agar sifat-sifat ilahiyah, fitrah yang ada dalam diri kita ini, ya, bisa muncul kembali? Karena kan dalam perjalanannya fitrah itu kemudian terbenam, Pak. Nggak usah disiapin teh, nggak usah. Kenapa? Karena kan dengan adanya tadi adanya hawa, kemudian hati kotor, kemudian adanya godaan setan, maka kemudian fitrah kita ini terpendam. Sifat-sifat baik, sifat Allah yang ada dalam diri kita ini terpendam. Bagaimana cara memunculkannya? Banyak cara. Sebenarnya semua ibadah yang orientasinya itu taqarrub ilallah, itu semua akan bisa memunculkan fitrah. Namun karena hari ini adalah fitrahnya, momentumnya adalah bulan puasa, maka dengan cara berpuasa inilah fitrah itu akan kembali muncul ke permukaan. Ya. Kenapa? Karena dengan puasa itu apa tujuan akhir puasa? La'allakum tattaqun, agar menjadi takwa, ya. Kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, di akhir ayat ini Allah menjelaskan kepada kita agar kamu menjadi takwa di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan, ya, man soma Ramadana imanan wahtisaban hufirallahu ma taqaddama min dambihi. Man barang siapa soma yang puasa di siang hari,
Ramadan, bulan Ramadan, imanan dengan penuh keimanan, wahtisaban, mengharap ridha Allah, bukan karena yang lain. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka semua dosa yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dosa kita diampuni oleh Allah? Kemudian barang siapa koma itu di malam hari, mangkoma Ramadana, di malam hari dia mau menghidupkan bulan Ramadan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Kenapa puasa itu bisa memunculkan fitrah kita kembali? Karena di bulan puasa ini secara jasmani kita akan mengekang makan minum, kemudian mengekang seks, dan kemudian mengekang perbualan. Apa perbualan? Ngobrol. Seminggu yang lalu saya ngecek tensi, Pak, karena memang rajin berapa hari sekali itu ngecek tensi. Yang paling atas itu 155, paling atas 155, yang tengah itu 135, yang bawah itu 40. Itu berarti masuk kategori tensinya tinggi. Kemarin berarti saya puasa kedua. Saya kemarin itu yang paling atas 135. Idealnya 130. Tengahnya dari 135 menjadi 78. Sudah normal. Yang bawah juga normal. Saya berpikir ini baru puasa 2 hari. Tahun lalu sebelum puasa triglycerid saya itu 350. Kata dokter, kalau sudah sampai 500 stroke. Jadi saya ada potensi stroke tahun kemarin. Di puasa pertengahan saya ngecek lagi, triglycerid saya normal di bawah 100. Itu artinya secara medis puasa itu obat yang sangat ampuh. Ya. Nih, karena apa? Di antaranya adalah kita itu pola makan. Kita memang kadang yang tidak bisa mengekang itu pola makan, ya. Yang biasa ngopi, yang biasa makan jeroan dan sebagainya. Nah, bulan puasa juga akan memunculkan fitrah kita karena di malam harinya kita mengurangi tidur. Untuk apa? Tadarus, ya kan? Iktikaf, kemudian sahur. Secara rohani, secara jasmani, kemudian secara rohani kita doa, zikir, sholat, wirid, Al-Quran dan lain sebagainya. Kalau selama bulan puasa ini dosa kita sudah diampuni, maka kemudian fitrah kita kembali muncul ke permukaan, maka kita akan memasuki 1 Syawal. Setiap kita akan mengucapkan minal aidin wal faizin. Min bagian dari, al-aidin orang-orang yang kembali, wal faidin dan orang-orang yang sukses. Semoga kita, Anda dan saya menjadi orang yang kembali dan orang yang sukses. Di Indonesia umumnya ketika mengucapkan minal aidin wal faizin itu dikonotasikan menjadi mohon maaf lahir dan batin. Padahal minal aidin wal faizin artinya bukan mohon maaf lahir dan batin. Ya kan? Kalau kita ketemu salaman dengan orang mengucapkan minal aidin wal faizin, berarti kita belum mengucapkan mohon maaf lahir batin kalau belum diucapkan secara verbal. Minal aidin wal faizin, mohon maaf ya lahir batin. Nah, itu baru lengkap gitu. Minal aidin wal faizin. 00 ya. 00 gitu. 00 gitu. Ya lah, monggo lah. Yang penting niatnya gitu. Nah, ini yang tadi ini. Ini ibu-ibu bulan pas lebaran, pas mau lebaran ikut bersenendang minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin, selamat para pemimpin, rakyatnya bertambah miskin. Apa aja? Lagunya gimana harusnya? Gimana harusnya lagunya?
Oh, rakyatnya mau terjamin gitu. Harusnya. Ohnya begitu ya. Ya kita mah fakta aja. Ya. Silahkan yang mau konsultasi lewat WA, ini nomor saya. Ini foto saya waktu dulu masih ganteng. Iya. Jalan-jalan ke pasar Minggu, jauh-jauh beli sekuteng. Ya, terima kasih. Tadi sudah pada menunggu Ustadz yang agak ganteng. Sekuteng nggak sembarang sekuteng, makannya, minumnya dicampur dengan bakwan. Ganteng nggak sembarang ganteng, istri bilang seperti Syahrul Gunawan. Ya, ya terakhir, kurang lebih mohon maaf. Usikum manasik bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.